Keputusan itu diumumkan dengan bahasa administratif yang rapi, dingin, dan seolah netral. Sebuah baris kebijakan yang menyatakan bahwa satu negara tertentu tidak lagi tercantum sebagai penyalur bantuan kemanusiaan menuju wilayah pesisir yang terkepung. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada permintaan maaf, tidak ada mekanisme banding. Hanya satu kalimat cukup untuk menyampaikan pesan politik yang kasar namun disengaja. Di permukaan, keputusan itu dikemas sebagai penyesuaian teknis. Di bawahnya, ia berfungsi sebagai penanda kekuasaan. Sebuah sinyal bahwa siapa yang boleh memberi bantuan dan siapa yang harus menerima peran penonton ditentukan sepihak. Dalam kalkulasi itu, Indonesia diposisikan bukan sebagai mitra, melainkan sebagai entitas yang bisa dicoret tanpa konsekuensi. Penilaian di Jakarta berbeda. Keputusan tersebut tidak dibaca sebagai kebijakan kemanusiaan, melainkan sebagai tekanan politik terbuka yang sengaja disamarkan. Sebuah pesan bahwa kedaulatan moral dapat dinegosiasikan dan bahwa posisi Indonesia di kawasan bisa dipersempit melalui mekanisme birokrasi internasional yang tampak sah. Respons yang diambil tidak diumumkan, tidak dipublikasikan, tidak dikemas sebagai protes resmi. Tidak ada nota diplomatik panjang. Negara memilih jalur yang lebih sunyi, lebih tajam, dan jauh dari panggung konferensi pers. Sebuah tim kecil disiapkan. Seorang perwira senior pasukan khusus darat ditunjuk sebagai figur utama, bukan karena pangkat administratifnya, melainkan karena rekam jejaknya dalam operasi tekanan tingkat tinggi. 5 personil pengawal dipilih bukan untuk jumlah, tetapi untuk efek kehadiran. Mereka tidak membawa pesan tertulis, mereka membawa simbol. Keberangkatan mereka tidak dicatat sebagai misi diplomatik, ia tidak masuk kalender resmi. Secara administratif, ia nyaris tidak ada. Namun secara strategis, ia dirancang untuk terbaca jelas oleh pihak yang dituju. Ini bukan kunjungan kehormatan, ini adalah demonstrasi bahwa keputusan sepihak akan mendapat respons langsung, bukan melalui perantara. Markas militer yang mereka datangi adalah pusat kendali yang terbiasa dengan hierarki kaku dan kepercayaan diri berlapis. Bangunan itu dirancang untuk menunjukkan dominasi, bukan menerima tekanan. Setiap lorongnya berbicara tentang superioritas prosedural. Setiap penjaga berdiri dengan keyakinan bahwa wilayah tersebut tidak pernah disentuh oleh pihak yang tidak diundang. Kedatangan rombongan kecil dari Asia Tenggara itu mengganggu ritme internal. Tidak ada sambutan formal, tidak ada upacara. Namun perubahan atmosfer terjadi seketika. Pergerakan penjaga melambat, koordinasi internal menjadi lebih padat, tatapan mata menjadi lebih sering, lebih lama, dan lebih berhitung. Perwira Indonesia berjalan tanpa ekspresi. Bahasa tubuhnya tidak menunjukkan permohonan, juga tidak menampilkan agresi berlebihan. Ia berdiri dalam spektrum yang jarang digunakan, tekanan tanpa emosi. 5 pengawal di belakangnya membentuk formasi tidak simetris, cukup untuk mengganggu kalkulasi keamanan internal tanpa terlihat sebagai ancaman terbuka. Di ruang pertemuan utama, eskalasi tidak terjadi melalui kata-kata. Ia terjadi melalui jarak berdiri yang dipersempit, melalui jeda waktu yang dibiarkan menggantung terlalu lama, melalui gerakan tangan yang berhenti setengah jalan, melalui ketidaknyamanan yang tidak bisa dicatat dalam laporan resmi, tetapi terasa di setiap tarikan nafas. Pihak tuan rumah terbiasa mengendalikan situasi melalui prosedur. Namun situasi ini tidak mengikuti prosedur. Tidak ada agenda, tidak ada mediator, tidak ada mekanisme formal yang bisa dijadikan tameng. Yang ada hanya kehadiran fisik yang tenang namun menekan. Ketegangan meningkat secara bertahap, bukan dalam bentuk teriakan atau ancaman terbuka, melainkan dalam perubahan postur, bahu yang menegang, rahang yang mengeras, gerakan kecil yang menunjukkan bahwa kendali mulai tergerus. Puncaknya datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai keputusan tunggal yang dieksekusi dengan presisi simbolik. Perwira Indonesia mengangkat senjata, bukan sebagai tindakan tempur, melainkan sebagai pernyataan final. Jaraknya cukup dekat untuk menghapus ilusi kontrol. Gerakannya cukup lambat untuk terbaca jelas. Tidak ada keraguan, tidak ada improvisasi. Momen itu mematahkan hierarki ruangan. Semua simbol kekuasaan yang selama ini bergantung pada jumlah, teknologi, dan prosedur runtuh oleh satu fakta sederhana. Tekanan psikologis bekerja lebih cepat daripada doktrin. Pimpinan militer tuan rumah kehilangan inisiatif. Bahasa tubuhnya berubah, posisi tubuhnya menyusut. Tangan terangkat bukan sebagai ritual dramatis, melainkan sebagai refleks defensif yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak sedang menyerah dalam perang, ia menyerah dalam kalkulasi. Keheningan yang mengikuti lebih keras daripada suara apapun. Dalam keheningan itu, kesepakatan terbentuk tanpa dokumen panjang. Intinya sederhana,
Keputusan pencoretan dibatalkan, bantuan kemanusiaan kembali dibuka jalurnya, hambatan administratif dihapuskan, tidak sebagai konsesi publik, melainkan sebagai koreksi sunyi. Tidak ada penandatanganan, tidak ada foto bersama, tidak ada pernyataan kemenangan. Rombongan Indonesia berbalik dan pergi dengan cara yang sama seperti mereka datang. Tenang, terukur, dan tidak meninggalkan jejak administratif yang bisa dikutip media. Kepulangan mereka tidak disambut parade, tidak ada siaran langsung, tidak ada klaim heroik. Yang ada hanyalah laporan internal singkat yang mencatat bahwa tekanan berhasil diterapkan dan tujuan strategis tercapai. Di sisi lain, markas militer yang biasanya memancarkan superioritas kembali beroperasi seperti biasa. Namun ada perubahan halus yang tidak bisa dipulihkan. Sebuah pemahaman bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari ukuran dan bahwa ketakutan tidak selalu bisa dikendalikan dengan prosedur. Keputusan awal yang dianggap administratif kini tercatat sebagai kesalahan kalkulasi, bukan karena dampak publiknya, melainkan karena respons yang tidak mereka perkirakan. Indonesia tidak berdebat di forum. Ia datang langsung ke sumber masalah, membawa tekanan yang tidak bisa dinegosiasikan. Dalam catatan akhir, operasi ini tidak diberi nama, tidak ada kode, tidak ada monumen. Ia hanya dicatat sebagai satu momen ketika sebuah negara memilih untuk tidak berteriak, tidak memohon, dan tidak menunggu.